Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NIM 10.100.12.1101 dari kelas HKID. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pengertian judicial review. Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktiknya, judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berikutnya yaitu jenis-jenis pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pengujian undang-undang oleh lembaga peradilan umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pengujian material dan formil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang yang dilihat dari proses atau prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini, MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pengertian tadi, menyatakan bahwa suatu undang-undang harus memenuhi persyaratan prosedural dan pengadilan harus diberikan kewenangan untuk menentukan apakah persyaratan formil pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi. Undang-undang dapat dinyatakan cacat prosedur diantaranya karena undang-undang diadopsi tanpa mengikuti prosedur yang semestinya, seperti melanggar prinsip transparansi, partisipasi publik, dan aspek prosedural lainnya. Berikutnya yaitu pengujian material, yang dimana menurut Undang-Undang MK nomor 7 tahun 2020 juga mengatur secara detail mengenai pengujian material sebagaimana yang diatur dalam pasal 51A ayat 5. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PMK/2021 tentang tata cara dalam perkara pengujian undang-undang. Pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa pengujian material adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang atau perpu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya mekanisme pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di Mahkamah Konstitusi, proses beracara di MK yang dimulai dengan pengajuan permohonan hingga sidang putusan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2001 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Tahapan pengajuan dan pemeriksaan permohonan uji material meliputi yang pertama yaitu pengujian permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, kemudian ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam pengujian formil, pemohon wajib menjelaskan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar atau muatan materi dalam ayat, pasal, dan bagian undang
undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pengajuan permohonan ini harus disertai dengan bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Berikutnya yaitu pemeriksaan kelengkapan. Permohonan oleh panitera MK yang menerima pengajuan permohonan akan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi. Apabila dalam 7 hari pemohon tidak memenuhi kelengkapan permohonannya, maka panitera membuat akta yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan diberitahukan kepada pemohon disertai pengambilan berkas permohonan. Berikutnya yaitu pencatatan permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi. Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam buku registrasi perkara konstitusi dalam waktu paling lambat 7 hari sejak permohonan dicatatkan. MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden. Keempat, pembentukan panel hakim. Panitera menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menentukan susunan panel hakim yang akan memeriksa perkara pengujian undang-undang tersebut. Berikutnya yaitu penjadwalan sidang dalam waktu 14 hari setelah permohonan dicatatkan. MK menetapkan hari sidang pertama untuk sidang pemeriksaan permohonan. Kemudian pemanggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan. Berikutnya yaitu sidang pemeriksaan pendahuluan. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, MK melalui panel hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan permohonan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan. Dalam pemeriksaan ini hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon atau kuasa untuk melengkapi atau memperbaiki permohonannya. Berikutnya yaitu sidang pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti. Dalam sidang pleno dan terbuka untuk umum, para majelis hakim yang terdiri dari 9 hakim MK melalui pemeriksaan terhadap permohonan dan memeriksa bukti yang sudah diajukan. Untuk kepentingan persidangan, majelis hakim wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan atau meminta keterangan secara tulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Berikutnya yaitu putusan. Putusan MK diambil secara mufakat dalam forum rapat permusyawaratan hakim. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis. Kemudian apabila musyawarah tidak menghasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai dengan musyawarah hakim berikutnya. Ketua sidang berhak menentukan putusan apabila mekanisme suara terbanyak juga tidak dapat mengambil putusan. Putusan MK berkaitan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang terdapat berupa yang pertama yaitu dikabulkan apabila materi muatan yang terdapat dalam undang-undang melanggar Undang-Undang Dasar dan apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu ditolak, di mana apabila dalam persidangan terbukti bahwa ternyata undang-undang ini yang oleh pemohon diajukan uji materi baik pembentukan maupun
materinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ketiga yaitu tidak diterima apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tidak dipenuhi. Apabila sebuah permohonan pengujian undang-undang dikabulkan, maka undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari sebuah undang-undang yang diajukan tersebut menjadi tidak berlaku, dan MK merupakan lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final. Tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak yang tidak puas dengan putusan MK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.